Malaysia negara pertama di dunia yang membangunkan Islamic REIT. Bukannya Arab Saudi, bukannya UAE, tapi kita Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari kawan-kawan semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asya Widianti Putri. Guys, bayangkan teman-teman, kawan-kawan semua bisa berinvestasi di properti premium seperti perkantoran mall, seperti rumah sakit dengan keuntungan yang halal tanpa riba, unsur yang dilarang syariat. Inilah yang disebut dengan Islamic REIT. Dan tahukah teman-teman semua, kalau negara yang pertama kali menciptakan itu bukan Dubai, bukan Arab Saudi, tapi negara Malaysia. Nah, hari ini kita akan membahas soal itu, apa itu Islamic REIT, kenapa Malaysia yang pertama, dan bagaimana cara kerjanya. Terus apa yang bisa kita pelajari dari sistem Islam REIT ini ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita bahas dulu apa sih REIT itu. Dia ada yang REIT konvensional atau REIT biasa, ada yang REIT Islam atau Islamic. Jadi REIT itu adalah Real Estate Investment Trust. Jadi itu adalah wadah investasi yang memungkinkan siapa saja, orang mana saja itu bisa berinvestasi di bidang properti yang besar gitu, seperti hotel yang aku bilang tadi, hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, apartemen, tanpa harus membeli properti tersebut secara langsung. Perusahaan dari REIT ini mengumpulkan uang dari banyaknya investor, kemudian membeli properti lalu menyewakannya, dan keuntungan sewa itu dibagi kepada para investor dalam bentuk dividen. Konvensional ini atau REIT yang biasa ini itu pertama kali itu adanya di Amerika guys, tahun 1960. Nah, sejak itu REIT itu makin berkembang di berbagai negara, dan yang menjadi masalahnya adalah bagi seorang muslim nih yang ingin investasi gitu kan dalam properti yang besar gitu. Nah, jadi kalau REIT ini kan yang konvensional ini ada ribanya, ada bunganya gitu, dan itu kita memang sebagai orang muslim harus menghindari hal itu gitu kan, sebisa mungkin menghindari hal itu, menghindari riba, bunga bank dan sebagainya gitu kan. Nah, karena dari situ muncullah sebuah gagasan, Securities Commission Malaysia atau SCM mengeluarkan regulasi revisioner Guideline on Islamic Real Estate Investment Trust. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang memiliki kerangka hukum resmi untuk Islamic REIT ini. Jadi kenapa Malaysia? Nanti kita bahas di akhir video ya. Kita lihat dulu videonya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @widianti putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Malaysia negara pertama di dunia yang membangunkan Islamic REIT. Bukannya Arab Saudi, bukannya UAE, tapi kita Malaysia. Dan korang sebagai Muslim Malaysia mesti tak tahu benda ni, dan korang memang rugi. Jom dah share 5 REIT yang patuh syariah yang korang semua wajib tahu. So yang pertama sekali adalah KLCC REIT. KLCC REIT ini memegang Petronas Twin Towers, Suria KLCC Mall dan juga Menara Azon Mobil. Paket cap dia pula around dalam 16 bilion ringgit, dan dividen yield dia lebih kurang 5%. Dan dia ni jugalah staple REIT patuh syariah yang pertama di Malaysia. Basically REIT yang paling premium lah yang kita ada. And then yang kedua adalah Axis REIT. Ini dia lain sedikit sebab dia bukannya mall ataupun hotel. Dia fokus kepada industrial, warehouse, ada kilang, ada logistic center. Dan tenant dia semua adalah nama-nama besar seperti DHL, Panasonic dan juga Nestle. And di serata Malaysia mereka ada 69 properties. Nak sekarang ini e-commerce seperti Shopee, Lazada dan juga manufacturing semakin boom dalam Malaysia. So REIT yang fokus kepada sektor ini memang tengah right lah on trend tersebut. And next, yang ketiga adalah Al-Aqar Healthcare REIT. Yang ni dia special sebab dia adalah REIT pertama yang listed lah dekat dunia pada tahun 2006. Dan portfolio dia, mereka memiliki 17 hospital KPJ, wellness center, college, ada aged care facility dekat Australia sana. Dan dividend yield mereka pun cantik dalam 5.5%.
5%. Dan kalau korang nak besar tahu, tu. sektor kesihatan ni adalah defensive sector sebab manusia ataupun orang tetap kenalah pergi hospital tak kisah ekonomi naik ataupun turun. So itulah dia defensive sector. And then yang keempat adalah Al-Salam REIT. Yang ini dia lebih diversified. Ada Komtar, ada JPCC, Maidin, Harper Market dan outlets KFC dan juga Pizza Hut di seluruh Malaysia. Jadi REIT ini dia mix di antara retail, office dan juga F&B. So spread dia memang luas. Dan yang kelima adalah Amer REIT. Ini adalah antara yang paling barulah di antara semua tadi. Dan dia ni adalah first pure industrial Islamic REIT dekat bursa. 34 properties dekat Johor. Dan yang best, semua fully tenant. Satu pun tak kosong. Okay, so kenapa iREIT ini dia best untuk kita sebagai Muslim investor? Yang pertama, semua tenant wajib menjalankan bisnes yang halal sahaja. And then yang kedua, financing pun kena guna Islamic facility. Kalau ada ambil insurans pun kena pakai yang takaful. Dan yang ketiga, income daripada aktiviti tak patuh syariah wajib kekal bawah 20%. Dan yang keempat, sama macam REIT biasa, mereka wajib distribute at least 90% daripada taxable income mereka sebagai dividend kepada investor. So korang punya passive income itu adalah yang versi patuh syariah. Malaysia, kita ada REITs patuh syariah yang pertama dalam dunia. Arab pun tak ada, UAE pun tak ada. Kita ada, which is semua bangunan KPJ adalah REITs. You boleh beli bangunan KPJ, dipanggil Al-Akar. So siapa penyewa dia adalah KPJ Hospital. So kita dapatlah dividen. Yang tu berapa persen? Dalam 4-5%. Tapi kalau orang tu tak max out lagi SB, buy max out SB lah. Bergantung pada risk appetite dia. Walaupun tadi 4% je lebih kurang. Dalam pasaran saham ni, benefit dia dua. Harga saham naik. Oh, harga saham naik. Kalau ASB tu harga boleh naik, unit, saya rasa ramai suka. Tadi macam bangunan KPJ tu, kenaikan on average berapa persen? Okay, sebab dia pasaran hartanah, at least dia naik 5% setahun. Oh, so 10% lah sebenarnya. Average pasaran hartanah 5% lah, stable. Dia naik slowly, dia tak naik laju, dia tak turun laju. Yo, tapi no brainer lah Yes, bila dia stabil lah sebab you tengah beli property tau, memiliki hartanah. Yo, ni ke video tuan yang tuan cakap tu. Daripada Betul. beli property, baik beli saham property. So you tak perlu ambil loan, you tak perlu keluar duit banyak, you boleh beli serendah paling mahal lah saya kata KSCC RM800. Kita ada Al-Akar I think RM200-300. You, kenapa tak ada orang bincang pasal ni? Kita boleh beli saham property, tak payah beli property kan? Saya tak tahu kenapa orang tak bincang. Sebab saya tanya orang yang dah dalam pasaran bursa saham dah 10-20 tahun. Yang kata tak tahu pun tak ada siapa beritahu. Simple logic. Kalau you buat physical property, you kena pening cari penyewa, you kena urus penyewa, you kena buat building maintenance semua. Dan beza dekat REITs ni, benda tu semua orang dah buat. So you just jadi owner, ada property manager, ada orang tolong petik sewa, ada orang tolong cari penyewa baru kalau dia keluar, dan building maintenance pun ada orang dah buat. So tugas kita makan dividen dari hasil sewaan. Yang mau invest di REIT guys, menarik tuh guys. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mikirin banyak hal, dan itu udah ada yang ngurusin gitu. Tapi kita tetap dapat dividennya. Bukan Saudi, bukan UAE, tapi Malaysia. Negara pertama di dunia bangunkan Islamic REIT. Yang pertama adalah KLCC yang tadi di video tadi ya guys, yang pegang Twin Tower, Surya, KLCC, Menara Exxon Mobil. Nih, Staplet REIT syariah pertama di Malaysia nih guys. Dividennya 5% guys. Axis REIT, bukan mall, bukan hotel, fokus industrial seperti DHL, Panasonic. Nah, ini ada 69 properti di seluruh Malaysia. Setiap orang order Shopee, Lazada, ini yang gerak. REIT pertama di dunia sejak 2006, KPJ guys. 5,5% nih dividennya. Ada Al-Salam seperti Maidin, Al-Salam REIT, Komtar, ya ini FNB-nya kan. Amerit nih 100% full tenant, satu pun tak kosong. Wow. Nah, ini bisa menjadi sebuah investment juga kan bagi seorang muslim gitu kan guys. Jadi kita nggak perlu mikirin banyak hal pengurusan ini, harus beli properti lah inilah gitu. Kebanyakan orang akan membahas tentang membeli properti gitu, tapi jarang banget yang membahas tentang membeli saham properti itu sendiri. Jadi adakah yang juga melakukan investment di REIT ini guys? Boleh komen aja di bawah ya. Oke, kembali ke Malaysia. Pada tahun 2005, Securities Commission Malaysia atau SCM mengeluarkan regulasi revolusioner, Guidelines on Islamic Real Estate Investment Trust. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang memiliki kerangka hukum resmi untuk Islamic REIT. Kenapa Malaysia? Oke, kita kemukakan
alasan yang kuatnya gitu ya. Yang pertama, Malaysia sudah membangun ekosistem keuangan Islam yang kuat. Bank Islam Malaysia berdiri sejak 1983. Pasar modal syariah Malaysia sudah matang sebelum Islamic REIT lahir. Yang kedua, pemerintah Malaysia memiliki komitmen politik yang kuat untuk menjadi pusat keuangan Islam global. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah strategi nasional. Yang ketiga, Malaysia punya permintaan domestik yang besar. Mayoritas penduduk Malaysia adalah Muslim yang ingin berinvestasi secara halal di pasar modal. Setahun setelah regulasi itu keluar, tahun 2026, Islamic REIT pertama di dunia resmi melantai di bursa Malaysia yang bernama yang tadi guys, Al-Akar ya. Al-Akar Healthcare REIT, sebuah REIT yang berinvestasi di properti rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Nah, ini bagian yang paling penting juga, apa yang membedakan Islamic REIT dan Islamic yang biasa. Jadi ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama itu asetnya harus halal, yang seperti di video tadi kita lihat. Jadi properti yang dimiliki tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang haram. Tidak boleh ada kasino, tidak boleh ada klub atau bar alkohol, tidak boleh ada perjudian, tidak boleh ada industri yang dilarang syariat. Memang semuanya harus bersih dan harus halal toiban gitu ya guys. Yang kedua, pendapatan harus bersih dari riba. Nah, Islamic REIT ini tidak boleh mengambil pinjaman bank guys. Jadi Islamic REIT ini tidak boleh mengambil pinjaman berbunga secara konvensional. Jadi memang benar-benar harus syariah gitu. Mereka menggunakan instrumen pembiayaan syariah seperti sukuk, muraba atau ijarah. Yang ketiga adalah pengawasan Dewan Syariah. Jadi setiap Islamic REIT wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ulama dan pakar hukum Islam. Mereka bertugas memastikan semua operasional sesuai dengan syariat. Jika ada penyewa yang bergerak di bidang haram, misalnya restorannya menjual minuman alkohol, Islamic REIT punya 2 pilihan. Yang pertama, meminta penyewa berhenti atau mencari penyewa baru. Simpel banget, tidak ada kompromi, langsung skakmat gitu. Regulasi Malaysia juga mengatur batas maksimum. Pendapatan dari penyewa yang tidak ideal tidak boleh melebihi dari 20% dari total pendapatan REIT. Jadi aset halal, bebas riba, ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, setelah Malaysia membuka jalan nih, ibaratnya dunia pun mengikuti guys. Dubai meluncurkan Islamic REIT pertamanya tahun 2010. Bahrain, Pakistan, Singapura, dan bahkan negara-negara non-muslim juga seperti Jepang dan Inggris mulai mempelajari modal Malaysia ini untuk menarik investor muslim global gitu. Bayangin, negara yang katanya kecil ini, yang sering banget dulu dianggap sebelah mata, ternyata bisa menjadi pelopor dunia dalam investasi untuk muslim gitu. Nih, Inggris, Jepun, Singapura, Pakistan mulai mempelajari model Malaysia untuk menarik investor muslim global. Di Malaysia sendiri tahun 2024 terdapat lebih dari 17 Islamic REIT yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan total aset mencapai puluhan miliar ringgit. Sektor yang dicakup sangat beragam, kesehatan, pendidikan, industri, retail, hingga hotel. Kontribusi terbesar Malaysia adalah membuktikan bahwa keuangan syariah bisa kompetitif, bukan sekedar alternatif nomor 2. Malaysia kini diakui sebagai Global Islamic Finance Hub, pusat keuangan Islam terkemuka di dunia, dan Islamic REIT adalah salah satu mahkota dari ekosistem tersebut. Dari 2005 terus diperkenalkan 2006, setelah beberapa tahun kemudian negara-negara yang non-muslim pun ikut itu mempelajari model-model yang seperti yang Malaysia ciptakan ini gitu guys. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari negara Malaysia tentang Islam REIT ini? Pelajaran pertama adalah regulasi adalah kunci. Malaysia berhasil bukan karena keberuntungan, tapi karena pemerintah hadir lebih dulu dengan regulasi yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, ekosistem harus dibangun bersama. Pasar modal, perbankan syariah, dan keuangan syariah harus tumbuh beriringan. Yang ketiga adalah kepercayaan investor adalah segalanya. Dewan Syariah yang kredibel, regulasi yang ketat, dan transparansi adalah fondasi utama. Jadi memang ekosistem Malaysia sekuat itu guys. Indonesia juga populasi muslimnya terbesar, tapi ekosistemnya belum sekuat Malaysia gitu. Jadi ada 3 pelajaran yang bisa kita pelajari dari Islamic REIT Malaysia ini. Jadi guys, itu adalah kisah
bagaimana Malaysia menjadi pelopor Islamic REIT, sebuah investasi keuangan yang mengubah cara dunia memandang investasi properti syariah. Dari regulasi 2005 hingga Al-Akar Healthcare REIT yang melantai di 2006, Malaysia membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dan pasar modal modern bisa berjalan berdampingan secara harmonis. Malaysia adalah negara satu-satunya di dunia yang menciptakan Islamic REIT. Meskipun memang REIT konvensional itu udah lama diciptakan, tetapi untuk yang Muslim friendly, seorang Muslim yang ingin investasi tanpa takut dengan riba, tanpa takut dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, Malaysia hadir untuk menciptakan itu. Malaysia hadir untuk membuka pintu bagi seorang Muslim yang ingin berinvestasi melalui Islam REIT ini. So teman-teman, ada yang mau investasi juga di bidang Islam REIT ini, boleh komen aja di bawah. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.